ya bagaimana perempuan itu juga diakuin, karena bagaimanapun secara pekerjaan itu kan multitaskingnya itu perempuan. Jadi perempuan itu tidak pernah dianggap, bukan tidak pernah ya, jarang, mungkin belum terekspos gitu, padahal kemampuan perempuan, resilient, daya tahannya itu tuh kuat sekali. Karena dari manajemen sebuah rumah aja kita tahu gitu loh. Nggak tahu urusan dari ujung atap sampai tanah, sampai urusan manajemen ART, dan tentu belum lagi keluarga, bagaimana komunikasi, itu kan sebuah ilmu ya sebenarnya yang tidak diperlihatkan gitu loh. Itu sibuk-sibuknya perempuan, ibu tuh masih mengurusi gitu-gitu, Bu? Ya itulah multitaskingnya perempuan. Jadi bukan cuma pria aja bilang, wah hebat multitasking, bisa ini, bisa A, bisa B, bisa C. Perempuan jauh banyak yang bisa dan mampu gitu loh. Nah inilah perjuangan kita sebagai pemberdayaan perempuan. Karena ujung-ujungnya satu gitu. Saya bilang, kalau di kementerian saya itu 2/3 dalam satu keluarga itu memenuhi seluruh kuota sebuah keluarga. Benar gak? Laki kan cuma satu. Kalau laki, perempuan, anak, artinya kuotanya kan 2/3. Laki 1, 2. Kalau perempuan dan anak tidak diperhatikan, tidak diberikan ke pandangan khusus, diberikan perhatian khusus, ya kalau perempuan dan anak itu bisa dibangun dan disayang dan dihargain, ya aku yakin seorang perempuan itu akan membangun sebuah bangsa. Iya, jadi kalau kita lihat data saja, perempuan di industri pariwisata itu jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Kenapa? Kalau kita bicara pariwisata itu kan hospitality. Di dalamnya itu ada hotel yang memberikan hospitality kepada pengunjung, dan itu adalah Pak Prabowo tuh. itu banyakkan perempuan. Kemudian kalau kita bicara lagi di pariwisata itu ada UMKM, ya kan, yang menyediakan souvenir dan sebagainya, itu perempuan, banyak perempuan. Kemudian apalagi di pariwisata ada hospitality, kemudian ada industrinya, UMKM-nya, dan lain sebagainya, itu banyak sekali perempuan. Totalnya di atas 50% itu isinya adalah perempuan di pariwisata. Jadi ya Kementerian Pariwisata sih saat ini diisi oleh Menteri Perempuan, Wamen Perempuan, dari 5 deputi, 3 deputinya perempuan. Jadi habis lah itu laki-laki ya. Tapi meskipun ada istilahnya tuh, biarpun kita pelan tapi kan selamat sampainya gitu loh. Satu contoh ya, misalnya di NTT, saya baru pulang dari NTT. Ngomongin soal perempuan lebih punya daya tahan ya. Di sana itu ada yang diberikan bibit untuk melestarikan bambu. Karena bambu itu banyak sekali manfaatnya. Bambunya bisa jadi hutan bambunya jadi destinasi wisata. Sekarang yang melestarikan tuh perempuan-perempuan, ibu-ibu. Dulu laki-lakinya dikasih bibit bambu, habis itu ditengok udah nggak ketanam itu bambu, hilang, nggak ketanam, mati bambunya. Sekarang setelah dikasih perempuan, jadi tuh bambu tumbuh dan akhirnya menghidupkan ekonomi. Jadi sesungguhnya Tuhan itu katanya menciptakan perempuan itu bukan untuk dipahami, tetapi memang untuk dicintai. Dari yang dalam penyusunan kelembagaan, badan dan lain sebagainya, keterwakilan perempuan itu selalu menjadi prioritas utama. Contoh semuanya kita anggaplah Bawaslu dan KPU. Itu biasa dari postur 7 orang, 5 orang, salah satunya itu harus dari ada caleg perempuan, kalau bukan anak dari pimpinan partai, dia keluarga dari bupati, kalau dari gubernur dan lain sebagainya. Saking susahnya nyari, dan itu setiap mau pemilu, dinamika pemenuhan kuota 30% itu selalu menjadi PR tersendiri bagi seluruh partai. Maka yang sering kita temukan, kadang semuanya daftar calegnya itu harus 10. Untuk memenuhi kuota 30%, perempuan di dalam pengambil keputusan, tapi pada dasarnya balik lagi keluarga. Bagaimana mengedukasi para
stigma-stigma keluarga-keluarga patriarki itu yang masih ada. Saya bilang tuh kalau kita menemukan di daerah-daerah itu masih. Jadi perempuan itu selalu merasa di daerah-daerah tertentu yang mungkin edukasinya masih kurang dan tidak ada support sistemnya. Jadi si anak perempuan ini selalu ketika dibandingkan dengan anak laki, anak perempuan itu seperti yang diminta ya kalau udah besar nanti udah sekolah tinggi buat apa. Stigma itu masih ada. Walaupun saya mengalami stigma itu ketika saya 20 tahun lalu ya 30 tahun lalu ya berarti. Kalau anaknya 15 tahun belum menikah itu masih daerah Jawa sebenarnya. Itu dicarikan dukun. Kenapa nggak laku gitu. Tapi kan stigma itu kan sebenarnya yang membuat akhirnya perempuan-perempuan itu juga merasa ya dilahirkan seperti itu dan itu akan sebenarnya membuat dorongan-dorongan untuk mereka bisa punya cita-cita, pengen berkarya, pengen berkarir akhirnya terpotong. Nah tentu ini ada undang-undang KIA yang tentu dari Kemen PPA sebagai inisiatornya itu bagus, tinggal KIA-nya ke apa PPA. Bu? Jadi kesejahteraan ibu dan anak. Jadi bagaimana si ibu dilindungi di dalam ketika karena kan kita perlu ibu ketika melahirkan kan harus dekat dengan anak. Jadi selama 3 bulan. Nah itu memang menjadi pro dan kontra karena kalau para pegawai pemberi kerja atau company-company telah mendengar undang-undang seperti itu pasti kan lebih baik saya meng-hire laki-laki lagi karena perempuan 3 bulan lagi kena gitu. Tapi padahal itu adalah sebuah siklus yang kita harus support sehingga ya memang perempuan secara normal ininya dalam biologisnya yang melahirkan gitu. Stigma-stigma yang harus kita sama-sama edukasikan bahwa perempuan itu ya bisa lo punya cita-cita, bisa lo punya hak atas diri sendiri, bisa lo mencapai apa yang diinginkan. Untuk prosesnya semua kita bisa atur gitu loh bagaimana menjalankan itu sehingga profesi itu profesi-profesi dan cita-cita perempuan itu bisa tercapai. Kok dia sih? Nggak usah ngomongin jadi menteri wakil menteri. Teman kita naik jabatan perempuan kita pasti ngomong, kok bisa dia yang naik? Emang dia bisa? Itu yang pertama di otak kita. Atau ketika ada perempuan jadi wakil menteri atau jadi menteri, apa yang terpikir pertama kali di otak kita? Baik oleh perempuan maupun laki-laki. Saya yakin bukan dibilang kalau laki-laki yang jadi menteri wakil menteri, oh dia pantas. Tapi kalau perempuan pasti, emang dia bisa. Atau mungkin Bahkan mungkin teman kita sendiri kan bilang, kok bisa dia sih? Perempuan loh, sesama perempuan bahkan ketika perempuan naik atau jadi apa, kok bisa dia? Emang dia bisa?